Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kita minggu kemarin sudah mempelajari pengantar ini ya, teknologi awan atau cloud ya. Di kemarin sudah kita pelajari ada definisinya, kemudian ada karakteristiknya, ada model-model layanan, ada model penerapan, terus juga ada beberapa contoh gitu ya, kemarin sudah diberikan. Hari ini kita akan mempelajari adopsi cloud dan teknologi baru. Jadi kita akan bahas pada hari ini sejauh mana teknologi cloud ini digunakan. Oke, ini sudah hadir, ya sudah belasan ya. Oke, kita mulai aja kuliah kita hari ini. Oke, jadi adopsi cloud atau adopsi awan. Jadi saya sering pakai kata cloud ya, tapi kadang juga awan gitu ya. Jadi ya belum konsisten. Tapi untuk memudahkan aja nih, soalnya kalau kadang kita pakai awan, kata awan itu kurang enak kayaknya didengarnya. Di adopsi awan bukan lagi masalah masa depan ya. Jadi di sini adopsi awan itu sebenarnya sudah bukan pilihan kita ingin adopsi atau tidak ya. Tetapi permasalahannya sudah menjadi ini bagaimana caranya. Dari satu individu hingga perusahaan global bernilai miliaran dolar, siapapun dapat mengakses kapasitas komputasi yang mereka butuhkan di cloud. Ya, ini enaknya cloud ini. Mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar bisa menggunakannya karena biayanya pun variatif ya, biayanya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari penggunaan. Ya, tergantung dari penggunaan. Dan jeda waktu dari keputusan menjadi value ya, nilai atau value gitu. Atau menjadi keuntungan gitu ya. Di sini disebut nilai. Jadi nilai itu bisa berupa keuntungan gitu ya. Bisa dibaca sebagai keuntungan. Bukan lagi perjalanan panjang bertahun-tahun dengan modal awal yang tinggi. Nah, ini keuntungannya kalau kita pakai cloud dibandingkan kalau misalnya kita gunakan sendiri, ya bangun infrastruktur sendiri. Di awal kita tidak perlu menyediakan modal yang tinggi. Nah, ini cocok kalau sekarang banyak yang model-model startup gitu ya, model rintisan. Mulai dari perusahaan kecil, ya rintisan-rintisan yang mulai dari perusahaan kecil, kemudian berencana untuk berkembang menjadi besar. Nah, karena dimulai dari perusahaan kecil, tentunya modalnya juga kecil, modal awalnya kecil. Kalau di awal diminta membangun infrastruktur sendiri, ya berat tentunya, modalnya nggak cukup. Nah, di sini bisa menggunakan cloud, dan teknologinya juga sudah cukup baik ya, teknologi cloud ini ya, sehingga memudahkan untuk berkembang. Cloud memungkinkan bisnis untuk bereksperimen, gagal, dan belajar lebih cepat dari sebelumnya dengan paparan risiko yang rendah. Ya, jadi di sini bisa bereksperimen tanpa takut gagal. Ya, karena di sini biaya untuk investasi rendah, bahkan tidak butuh biaya investasi ya, kita tinggal sewa saja. Kita nggak perlu takut bahwa perangkat yang kita gunakan itu nantinya akan tidak dipakai lagi misalnya ya. Tidak perlu takut karena tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti itu. Jadi, jalan aja. Nah, tinggal jalan aja. Kalau gagal juga nggak masalah. Kalau gagal ya kita perbaiki. Ya. Kalau
kita ini ya investasi sendiri, perangkat-perangkat kita kan ada kekhawatiran ini sudah investasi mahal-mahal, tapi ternyata nanti gagal ya, misalnya seperti itu. Nah, tentunya kerugiannya besar. Tapi kalau dengan cloud ini kita nggak perlu investasi sendiri perangkatnya ya, tinggal kita sewa saja. Jadi biayanya jauh lebih rendah, risikonya rendah. Bisnis saat ini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengubah arah daripada hidup dengan konsekuensi keputusan mahal yang diambil di masa lalu. Ya, jadi dengan risiko rendah ya kita bisa uji coba ya, semau kita ya, lebih bebas untuk uji coba. Karena sekarang ini yang dibutuhkan sebenarnya adalah kreativitas. Ya, jauh dibutuhkan adalah kreativitas. Ya, kreativitas itu ya coba-coba ya. Kadang kita membuat sesuatu itu kan bisa jadi disukai masyarakat, tapi bisa jadi tidak disukai masyarakat. Kita tahunya bagaimana? Ya harus eksperimen, harus coba-coba, harus berani coba-coba. Kalau tidak melakukan eksperimen ya kita nggak akan pernah tahu apakah katakanlah produk yang kita buat ini akan berhasil atau tidak. Nah, kalau di masa lalu hitung-hitungannya rumit gitu. Jadi kalau mau melakukan eksperimen seperti ini, ya investasinya akan besar. Ya, investasinya akan besar. Tapi kalau sekarang tidak, ya dengan adanya teknologi cloud, investasinya bisa lebih rendah, risikonya juga jadi lebih rendah. Nah, menurut studi IBM Institute for Business Value, lebih dari 3/4 perusahaan saat ini menggunakan komputasi awan untuk berekspansi ke industri baru. Jadi sudah hampir semua perusahaan ya sudah menggunakan teknologi cloud ini untuk berekspansi. Ya, karena kalau tidak menggunakan teknologi cloud ini, ya mereka akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, itu nggak akan sanggup. Ya, apalagi kalau mulai dari startup gitu ya, startup langsung bersaing dengan perusahaan besar yang modalnya besar, yang nggak akan sanggup. Nah, salah satu solusinya ya menggunakan teknologi komputasi awan. 74% telah mengadopsi cloud untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dan 71% menggunakan cloud untuk membuat produk dan layanan yang disempurnakan, sekaligus mengurangi sistem lama dan mengurangi biaya. Ya, jadi di sini mereka memindahkan ya dari bahkan ini perusahaan-perusahaan yang lama pun ya memindahkan dari infrastruktur yang mereka miliki sendiri ya dipindahkan ke cloud. Nah, agar tetap kompetitif, bisnis harus dapat merespon perubahan pasar dengan cepat, menggunakan analitik untuk memahami pengalaman pelanggan, dan menerapkan pemahaman tersebut untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari. Salah satu ini juga ya nanti ya fitur di layanan cloud itu ya nanti akan kita pelajari, yaitu ada analitik. Ya, ada analitik. Nah, kita bisa gunakan fitur tersebut ya untuk melakukan analisa terhadap produk-produk kita, terhadap penyerapan pasar, bagaimana pengalaman pelanggan, bagaimana itu semua sudah disediakan ya, kita nggak perlu membuat sendiri. Jadi kita punya produk, kita jual melalui cloud ini ya. Nah, terus nanti kita akan langsung dapatkan analitiknya nih, produk mana yang disukai pelanggan itu ya. Produk mana yang kurang disukai, produk mana yang sering dilihat oleh pelanggan. Nah, misalnya seperti itu. Itu semuanya sudah terintegrasi di cloud. Ini tinggal kita langsung pakai saja. Siklus hidup produk lebih diperpendek dan hambatan untuk memasukkan produk menjadi lebih rendah. Ya. Jadi kita lebih cepat menghasilkan produk-produk baru. Ya, tadi dengan eksperimen tadi ya. Ini kalau saya buat produk seperti ini kira-kira disukai nggak oleh pasar? Nah, misalnya seperti itu. Lebih mudah dilakukan dengan cloud dan lebih murah ya, lebih murah dan
risikonya lebih rendah. Ya, sehingga produk-produk baru itu akan cepat sekali bermunculan. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu satu produk itu ya bisa bertahan lama sekali. Ya, sampai kemudian digantikan produk-produk baru. Nah, sekarang trennya seperti itu. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda misalnya perhatikan pasar produk smartphone misalnya. Smartphone itu satu merek gitu ya. Dalam 1 tahun dia bisa mengeluarkan beberapa produk sekaligus. Gitu ya. Banyak sekali produk yang dihasilkan dalam 1 tahun. Ya, baik yang kelas atas ya flagship, kelas menengah maupun yang kelas bawahnya. Ya, dan produk ini akan selalu berganti pada tahun berikutnya akan selalu berganti terus. Ya beda dengan zaman dulu ya, smartphone zaman dulu atau handphone zaman dulu ya, satu produk itu bisa bertahan lama, bisa bertahan lama sekali. Kalau sekarang cepat sekali perkembangannya. Ya demikian juga dengan produk-produk lain ya. Mobil, motor pun mengalami hal yang sama. Ya, walaupun mungkin cuma berubah sedikit ya, berubah tampilannya saja mungkin ya. Katakanlah kalau di produk mobil, motor itu mungkin mesin-mesinnya masih sama, ya, tetapi tampilannya yang berbeda. Ya, mungkin ada upgrade sedikit di sana sini, tapi pasti setiap tahun sekarang ini produk mobil motor pasti akan mengeluarkan seri-seri baru. Ya, akan mengeluarkan seri baru. Ya, jadi ada seri tahun sekian. Nah, kita bisa lihat dari bentuk luarnya kita langsung tahu, oh ini pasti keluaran tahun sekian. Nah, seperti itu. Ini perubahannya cepat sekali. Nah, pendukung saat ini untuk pertumbuhan, kelincahan, dan inovasi meliputi ya, ada alur kerja yang diaktifkan secara kognitif, dan ada teknologi eksponensial terapan seperti AI, otomasi, IoT, dan blockchain. Ya. Jadi ada alur kerja dan ada teknologi terapan yang selalu berkembang, ya, berkembangnya secara eksponensial. Jadi semakin cepat ya, berkembangnya itu semakin cepat. Kemudian ada aplikasi yang mencakup solusi baru dan lama, dan ada infrastruktur multi-cloud yang terbuka, hybrid, dan aman. Ya. Jadi juga ada multi-cloud. Multi-cloud itu berarti kita menggabungkan layanan dari beberapa penyedia layanan sekaligus. Ya. Misalnya ya, kita gabungkan layanan dari Amazon dengan layanan dari Microsoft ya, atau Google gitu misalnya seperti itu. Dan juga mungkin juga kita masih punya infrastruktur lokal kita ya, bisa hybrid jadi kan istilahnya. Kemarin sudah kita pelajari model hybrid. Ya, ada privat dan ada publiknya. Dan ini bisa kita lakukan dengan aman juga. Nah, kekuatan, skalabilitas, fleksibilitas, dan ekonomi cloud pay as you go memberikan dasar untuk transformasi ini. Pay as you go itu ya kita bayar hanya yang kita gunakan saja. Ya, kita bayar yang hanya kita gunakan saja. Misalnya kita sewa server virtual misalnya ya, kita sewa yang gampang aja nih ya, server virtual. Kalau dulu kita sewa ya hitungannya mulai dari saat kita nyewa, kita deal sewa gitu ya, sampai mungkin bisa sebulan atau setahun gitu ya, sewanya seperti itu. Nah kalau model cloud ini tidak, biaya tagihannya ya sesuai dengan penggunaan. Jadi kalau kita bikin server virtual gitu ya, kalau tidak kita nyalakan ya tidak ada tagihan. Ya, tagihannya baru akan jalan kalau misalnya servernya itu kita nyalakan. Ya, kita nyalakan baru ada tagihan. Kalau pada tagihan itu tagihan ini ya, penyimpanan untuk storage-nya. Nah, kalau untuk storage ya memang kalau ada data yang kita simpan ya pasti akan kita perlu bayar sewanya. Ya. Nah, untuk itu pun bisa diakali ya. Jadi datanya tidak kita simpan di cloud ya. Jadi modelnya
kita simpan di lokal, terus nanti kalau kita lagi butuh, kita sewa server, terus datanya kita upload ke server tersebut, terus diproses. Kalau sudah selesai, datanya di-download dulu ya, terus servernya dihapus ya, itu untuk menghindari misalnya biaya storage ya, biaya penyimpanan. Ya, ini jadi sangat fleksibel. Sangat fleksibel, kita bisa rancang supaya harga sewanya semurah mungkin. Ya, ini ada prediksi IDC, International Data Corporation atau IDC memprediksi bahwa tahun 2025 jumlah total data digital yang dibuat di seluruh dunia akan meningkat menjadi 163 zettabyte, di mana 1 zettabyte itu setara dengan 1 triliun gigabyte. Ya, 1 triliun, bayangkan. Ini kalau kita beli hard disk sekarang ya 1 tera itu 1000 gigabyte. Ya. Ini 1 triliun gigabyte, ya, jadi besar sekali. Dan 30% data ini akan menjadi informasi waktu nyata, ya real time. Ya. Real time itu ya kayak data dari media sosial, ya, data dari Twitter, Instagram, TikTok, gitu ya. Itu kan setiap detik pasti ada data baru muncul, gitu ya. Di TikTok tuh dalam hitungan detik ada beberapa video sekaligus yang diupload. Nah, itu real time ya. Data real time. Mengingat jumlah data yang diproduksi setiap hari dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang penting bagi bisnis apapun, komputasi awan menjadi penting bagi bisnis untuk berhasil, bertahan, dan bersaing di pasar saat ini. Ya, jadi kalau sekarang ini data itu merupakan ini ya, hal yang dicari ya. Jadi data itu bisa kita ubah menjadi satu keuntungan, satu nilai, satu value gitu. Ya, makanya banyak startup itu mereka mainnya di awal itu bakar uang. Ya. Kalau istilah populernya bakar uang gitu ya. Jadi mereka ini ya pakai diskon besar-besaran gitu ya, pakai promo besar-besaran gitu ya, untuk mendapatkan pelanggan dan nanti bisa mendapatkan data. Ya, setelah pelanggan terkumpul ya, data terkumpul, sudah punya data bagaimana konsumennya itu, bagaimana datanya sudah terkumpul, nah baru cari keuntungan di situ. Ya, dengan adanya data itu bisa diolah, bisa dianalisa dari produk-produk apa yang cocok misalnya ya untuk dikembangkan atau dibuat. Ya, itu. Dan perusahaan yang punya data seperti ini yang nanti bisa dijual, ya, punya nilai, gitu ya, bisa berkembang. Ya, jadi sekarang itu ya banyak perusahaan mengumpulkan data-data ini, entah ya kadang juga mereka mengumpulkannya ya sedikit ilegal juga ya, maka kalau sekarang ini di luar sana itu isu masalah privacy itu ya sedang diperhatikan benar ya masalah privacy ya. Kalau di Indonesia kurang gitu kalau masalah privacy ya. Tapi di luar negeri sana sangat diperhatikan. Jadi di luar sana orang itu mikir kalau mau memberikan data gitu. Mereka akan nanya dulu ini datanya mau dibuat apa. Kalau di Indonesia itu ya masih terbuka gitu ya, data disebar di mana-mana ya. Nah, strategi cloud lebih dari sekedar strategi teknologi informasi, adalah komponen inti dari strategi bisnis apapun saat ini. Bisnis yang belum atau saat ini tidak mengintegrasikan cloud ke dalam strategi bisnis mereka berisiko kekurangan kecepatan, kelincahan, inovasi, dan kapasitas pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menjadi kompetitif serta kemampuan mereka untuk merespon disrupsi digital. Ya, ini strategi cloud jadi strategi bisnis inti
Jadi saat ini kalau misalnya Anda bikin perusahaan baru, ya, bikin startup, ya, kalau Anda tidak menggunakan cloud, ya akan tertinggal Anda, ya akan tertinggal dari sisi kecepatan akan tertinggal. Ya mungkin bisa ya, Anda bikin perusahaan, bikin startup tanpa menggunakan cloud, ya mungkin masih bisa. Tetapi dari sisi kecepatan, kelincahan, ya, inovasi, pengambilan keputusan itu akan kekurangan, akan ya tidak akan secepat kalau menggunakan cloud. Ya, jadi mungkin ya tergantung ini ya, target pasarnya. Kalau target pasarnya cuma lokal aja ya, mungkin belum perlu pakai cloud ya. Tapi kalau kita target pasarnya itu global, nah, penggunaan cloud ini sudah suatu kewajiban ya. Karena kalau enggak ya kita akan yang tertinggal. Yaitu adopsi cloud